Husain Ahmad Asmi dan yang kami Al-Ustaz Agus Makan. Sebelum kita menghadapi permasalahan dan dahulu saya menyampaikan laporan kebijakan Ramadan Istiqomah dan Jumlah Makassar tanggal 14 April 2023 dan pada 1444 Hijriah. Ada pulsa kembali sebesar Rp580, kemudian penerimaan infak dari guru Haji Mulyana di Solo sebesar Rp500, kemudian istiqomah infak malam ke-23 sebesar Rp619.000, total pemasukan Rp1.119.000, kemudian kekeluaran Rp400.000 sampai akhir Rp1.020.000. Demikianlah yang paling kami dan kepada Haji Husain Ahmad Al-Hamid untuk prosesnya dan hormat persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma qaddara Allah alaina wa alaikum fi halati sihha wal afiyah. Ma'a ta'atillah wa ta'atir rasul wa mahabbatillah wa mahabbatir rasul. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus masjid, panitia amalia Ramadan, Bapak Imam, hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dilanjutkan tarawih dan witir yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana sampai saat ini Allah menganugerahkan kita nikmat istiqomah. Ingat kini, Anda semua ini bisa istiqomah karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita hingga akhir-akhir Ramadan masih tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Wallahi, ya, saya bersumpah wallahi, semua masjid hampir sama. Awal-awal Ramadan pengurus masjid mengatakan kayaknya masjid tak perlu diperluas. Masuk pertengahan pengurus masjid mengatakan ternyata perlu dibicarakan ulang. Begitu akhir pengurus masjid mengatakan ternyata luas di masjid tak. Itulah yang terjadi. Padahal saya sampaikan baik-baik, keistimewaan Ramadan Allah simpan di akhirnya. Karena itu Ramadan sebenarnya ini mirip-mirip Benten Takeshi. Kalau Anda nonton siaran Benten Takeshi, yang mendaftar pertama ratusan, tapi yang lulus tidak sampai puluhan. Dipilih oleh Allah, ya, dipilih oleh Allah. Karena itu pertahankan kita nikmat hingga akhir-akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan. Ingat ki, Nabi pernah mengancam, ya, ragima amfur rajul, sungguh celaka umatku di hari kiamat. Siapa yang celaka? Man adraka Ramadan falam yukfarlah. Mereka yang mendapati bulan suci Ramadan, dia diperpanjang umurnya dapat bulan suci Ramadan, tapi gagal mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita semua
dianugerahkan pengampunan, kelipatan pahala berkat bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, ini merupakan malam ke-24. Detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Maka janganlah menjadi hamba Ramadhani, tapi jadilah hamba Rabbaniyah. Apa maksudnya hamba Ramadhani? Nanti beribadah yang semangat di bulan Ramadan. Setelah Ramadan tidak lagi semangat ibadahnya. Walaupun Ramadan mungkin akan meninggalkan kita, tapi pencipta alam semesta tidak akan meninggalkan kita. Jangan sampai kita beribadah gara-gara Ramadan. Lepas Ramadan tidak lagi ibadah, itu musibah. Berarti kita beribadah hanya karena Ramadan, bukan karena Allah. Kalau kita beribadah karena Allah, Ramadan ada atau tidak ada tetap beribadah. Karena yakini ki, ya, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua untuk Allah, itu semua karena Allah. Hanya saja Ramadan menjadi motivasi kelipatan pahala. Nah, bahkan dikatakan, dengarkan baik-baik, alamatul ibadah fi Ramadan idza kana ba'dal id ibadatuhu mustaqim, wa huwa ba'id anil ma'siyah. Tanda-tanda orang diterima ibadahnya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau mungkin tahu ki apakah ibadah tak diterima atau tidak, gampang ji. Mungkin tahu ki ibadah tak di bulan suci Ramadan diterima atau tidak sulit. Maka bagaimana caranya? Jika ada setelah Idul Fitri Anda istiqomah, selamat, berarti ibadah Anda diterima oleh Allah. Kalau setelah Ramadan tidak lagi rajin ke masjid, tidak lagi baca Quran, tidak lagi sedekah, tidak lagi suka ibadah dan lain sebagainya, tidak lagi bangun qiyamul lail, tidak lagi sholat berjamaah subuh utamanya, wallahi syakka ala goboleh, diragukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin al hadirat, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas yaitu tentang al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan. Ingat Pak, kalau ada orang mau masuk surga itu biasa, tidak hebat. Mau masuk surga bukan perkara hebat. Perkara hebat itu kalau surga yang mau sama dia. Itu yang hebat itu. Kalau orang mau masuk surga umum, jangankan kita yang di masjid, saudara kita yang di luar lagi teler. Ada saudara tak di luar itu yang lagi minum balok misalnya, tanya Miki, deng, mungkin masuk surga deng? Yakin nggak jawabannya? Nas-sami. Ya, tidak ada orang di dunia ini tidak mau masuk surga. Tapi pertanyaan, apakah surga mau sama kita? Nah itu. Dikatakan dalam hadis, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Amin. Anak-anakku sekalian santri, ayo jangan ada yang bicara, biasakan jadi santri yang baik. Habib punya pesantren, biasa hadapi anak santri kayak kalian. Ingat nak, kalian tinggalkan orang tua untuk dididik akhlak. Ilmu nomor 2. Kalau ilmu tanpa akhlak jadinya iblis. Iblis itu berilmu tapi tidak punya akhlak. Dikatakan ij'al ilman kal milh wal adaba kal dakik. Jadikan ilmu seperti garam. Kalau kita buat adonan, itu ya, ilmu itu seperti garam 1 sendok. Tepungnya yaitu akhlak 1 kilo. Kalau tepung 1 kilo, garamnya 1 sendok, insya Allah enak. Tapi kalau dibalik, garamnya 1 kilo, tepungnya 1 sendok, menjijikan.
Jadi begitu juga ya. Tanamkan takdimul ilm anil adab, takdimul adab anil ilm. Dahulukan akhlak daripada ilmu. Nabi diutus itu bukan untuk ilmu. Nabi diutus bukan untuk ilmu. Untuk apa? Innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nomor 1 itu. Jadi kami itu, saya jadi santri 11 tahun. Saya tahu bagaimana etika jadi santri. Kita itu kalau ada orang ustadz itu tidak berani goyang, fokus mendengarkan, apalagi bicara sama teman. Tidak bakalan. Ya, orang kalau pulang dari pondok, biar ranking 1 di pondoknya, kalau pulang akhlaknya tidak bagus, apa nak bilang orang? Gayaan aja itu pondok itu. Apa nak bikin di pesantren? Itu pada ranking 1 itu. Tapi biar tolo-tolo tinggal kelas 17 tahun misalnya, tapi pulang sopan santun bagus, masyarakat akan mengatakan ini baru anak pondok, masya Allah. Artinya apa? Seseorang tertutupi kelebihannya kalau akhlaknya jelek. Seseorang tertutupi kekurangannya kalau akhlaknya bagus. Betul? Nah itu, jaga baik-baik itu. Ya, jaga baik-baik. Hadirin al hadirat, kita lanjutkan. Jadi al jannatu musyaqatun ila arba'atin nafar. Rindu surga kepada 4 golongan. 1, yang pertama, siapa? Yaitu talil Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Jadi istiqomah. Ada biasa bilang begini, Habib, alhamdulillah bulan puasa tamat ke 3 kali. Bagus. Sudah lebaran, puasa pisede. Gayaan aja. Ya. Lebih baik 1 hari 2 lembar. Anda tahu kalau 1 hari 2 lembar berarti 1 bulan 60 lembar alias 6 juz. 1 bulan 6 juz, tapi sudah lebaran tetap istiqomah. Jangankan sudah lebaran, hari lebaran tetap baca, jauh lebih baik daripada hatam 3 kali libur 1 tahun. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena Allah itu cinta amal yang istiqomah. Baca surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk Tabarak ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amala, yaitu yang paling bagus amalnya. Ya, bukan paling banyak, tapi paling apa? Paling bagus. Ingat ya, paling bagus, bukan paling banyak. Nah, ingat itu. Ada satu ketika profesor, namanya Profesor Dastul Daud, namanya Profesor Dastul Daud, dokter anak, spesialis anak, kepala asosiasi dokter anak se-Indonesia Timur. Ya, dia itu meninggal dunia kemarin 2021. Tapi maaf, meninggalnya begitu indah. Di Rumah Sakit Wahidin, dia mengangkat kepala seraya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai ajal menjemput, husnul khotimah. Saya jujur Pak, cemburu Kak, mau nggak mati seperti itu. Dalam hatiku, ya Allah, kesik mati nggak seperti itu ya Allah. Tapi ku tambahi doaku, tapi jangan sekarang. Jadi ku tanya istrinya, Bu Haji, apa amalannya Swabita sampai matinya begitu indah? Dengar jawabannya, Habib, suamiku bukan kiai, bukan ulama, bukan penghafal Quran, tapi suamiku itu selama 42 tahun sejak pengantin baru. Ingat ini, sejak pengantin baru 42 tahun suamiku tidak pernah alfah baca Quran tiap hari, 1 halaman. Jadi biar sakit tidak pernah libur.
Yang penting sadar ki, baca Quran 1 hari 1 halaman. Dengar gitu? Bukan 1 juz, 1 halaman. Jadi kalau mungkin saya mengatakan usahakan, minta tolong, sudah lebaran bacalah loki Quran tiap hari, jangan ada libur. Kalau tidak bisa ki 1 juz, setengah juz. Tidak bisa ki 1 juz, setengah juz, 2 lembar. Tidak bisa 2 lembar, 1 lembar. Tidak bisa 1 lembar, 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman. Tidak bisa setengah halaman, 1 ayat. Jadi misalnya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sudah, tidak apa-apa. Besok lagi Wal Qur'anil Hakim, tidak apa-apa. Sekarang saya mau tanya, mana lebih lucu, 1 ayat istiqomah atau tidak sama sekali? Lebih afdal 1 ayat istiqomah. Cuman itu majas. Artinya jangan lalu ki libur, kalau terpaksa biar 1 ayat, yang penting baca. Dengar ki, dalam riwayat hadis, man istaqama bi qiraatil Quran ka'annahu dakhalal jannah qabla mautih. Siapa yang istiqomah baca Quran, tanda kutip lo ya, istiqomah, maka seolah-olah masuk surga sebelum matinya. Apa itu? Kalau dalam riwayat yang lain, aladimati idza asabahu su'ul khotimah, Nabi pernah bersabda, saya tanggung jawab kalau matinya jelek, insyaallah husnul khatimah. Allah, mudah-mudahan kita istiqomah baca Quran, amin ya. Jadi jangan mikir paksakan banyak-banyak, yang penting tapi kalau istiqomah dan banyak jauh lebih baik. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, yang dirindukan surga yaitu hafidhul lisan, mereka yang menjaga lisannya. Dengar ki, jaga baik-baik ini lisan. Islam mengajarkan tafakkar qoblal kalam, berpikir dulu baru bicara. Orang sekarang itu suka bicara baru berpikir. Sudah bicara, apa nak bilang? Menyesal ku bilang, nah apa mi poin tak kalami, ya kan? Coba na tidak bilang na tak kalami. Itu makanya Islam itu mengatakan tafakkar qoblal kalam, berpikir lalu ki baru bicara, jangan bicara baru berpikir. Jaga lisan tak pak. Tabe di, kalau ada tetangga tak pelihara anjing, misalnya ada tetangga tak pelihara anjing, ada anak tak, anak kecil, apa dibilangin tetangga tak? Minta tolong di jaga anjing tak, ikaki baik-baik, jangan sampai sambaran lepas, sambaran nagigi. Kamu gitu ya? Kalau nagigi mi orang tidak bisa dibatalkan. Begitu juga saya ulama mengatakan, hei umat Nabi Muhammad, minta tolong jaga lisan tak, ikaki baik-baik itu lisan tak, jangan sampai sambaran nasakiti. Kalau sudah minasakiti orang, tak kalam itu tidak bisa diobati. Ini lisan ini seperti hewan buas, kadang tidak terkendali, seenaknya menyakiti orang. Ingat ki, al-lisan asyaddu binas saif. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Kalau anda ambil pedang, iris tanganku paling lama 3 bulan sembuh, paling lama. Tapi kalau lisan menyakiti hati orang, sampai mati belum tentu nak lupa. Saya pernah berurusan dengan orang tahun 2005, 18 tahun yang lalu, datang jaluk di rumahku, misananku sendiri perempuan, nah caci mah habis-habisan, tidak kubalas ki. Nah tanya ke istriku, kenapa tidak dibalas ki? Jamuk, sudah jangan ikut campur, biar kami lanjut. Nah bana caci kak habis-habisan, sudah itu bilang sudah capek mau kok, iya oke, sudah pulang mi. Nah tanya ke istriku, kenapa tidak dibalas ki? Apa ku jawab kayak, kalau ada orang jadi anjing, jangan ki ikut jadi anjing. Sekarang pak, orang berakal itu kalau nagonggong ki anjing, masa digonggontongi?
Kira-kira orang sehat Pak kalau digonggong anjing, masa nak balas ki? Gong. Habib, tapi manusia Pak, manusia yang tidak punya akhlak itu diistilahkan dalam Al-Quran seperti binatang. Manusia yang tidak punya akhlak dalam Al-Quran dikatakan seperti binatang. Tidak percaya? Ayo nak, tegur kak kalau salah. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka yang tidak punya akhlak seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Wow. Jadi ngapain kita mau jadi binatang? Apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, nah tahu kebenaran datang ke rumah minta maaf. Habib, maafkan anak kemarin marah-marah. Sebelum minta maaf ku maafkan mau ke dunia akhirat, tapi 18 tahun ini tidak bisa kak lupai. Bukan dendam itu, bukan dendam. Bukan dendam. Antara dendam sama lupa beda Pak. Saya sudah ikhlas memaafkan, tapi tidak bisa kelupa. Kenapa? Sakitnya hati lebih dalam daripada lautan. Baik. Nah apa gini, luar biasa tulisan Pak. Hati-hati ki. Ya bahaya tulisan. Man ada qalbal mu'minin wahidan minhum ka'annahu ahlakas sab'ina ka'batan. Siapa yang menyakiti satu hatinya orang yang beriman, satu hatinya orang beriman, sama dosanya menghancurkan 70 Ka'bah. Ngeri itu. Jadi jangan ki main-main. Biar sujud ki sampai na tak bulinta. Biar sujud ki sampai na pecah tehel. Biar didapat ki Lailatul Qadar. Jangankan Lailatul Qadar, Laila Majnun didapat. Kalau masih banyak dosa tak sama manusia, tidak bisa kita masuk surga. Betul? Jaga lalu ini lisan Pak, jaga lisan ini. Dikatakan taskut taslam, orang yang banyak diam pasti selamat. Ingat gitu. Ya, ingat gitu. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang kedua orang yang dirindukan surga yang menjaga lisannya, ya. Yang ketiga, mut'imul ji'an ay muftiratis sha'im, memberi makan orang yang berbuka puasa. Oh, besar itu pahalanya. Dikatakan man aftara sha'im fa alaihi thawabu mithla thawabis sha'im bi ghairi naqsi thawabih. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala masing-masing. Jadi kalau begini, saya tadi subuh ceramah di mana ini? Enggak, saya tadi subuh di mana? Lupa juga ente. Saya tadi subuh ceramah di Citralen sama Ustadz Dasat. Ya, Ustadz Dasat sudah agak baikan. Saya ceramah bareng di Citralen Istiqomah. Sudah ceramah bareng, kurang lebih jam 7 saya tinggalkan masjid sholat isyraq. Jam 7 saya baca Quran sampai jam 8. Jam 8 urus bangunan sampai jam 9. Jam 9 sholat duha lagi. Jam 10, jam 11 bangun baca Quran. Duhur sholat, asar sholat, buka puasa ceramah. Lalu ku makan 1 biji kurmata. Semua amalku dari imsak sampainya maghrib ditransfer sama kita. Hebatnya itu, ya. Tapi yang salah paham, ada tuh orang itu bilang begini, tidak mau saya datang buka puasa. Kenapa? Nambi ki pahalaku. Tidak mengurangi pahala masing-masing. Ingat ya, tidak mengurangi pahala masing-masing. Saya mau tanya, masjid ini ada ndak bawa kue? Ada giliran bawa kue? Kalau bisa masyarakat yang dekat-dekat bawa ki. Jangan ki berpikir besar pahala tak. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Wallahi ma naqasa malum min sedekah. Tidak ada harta yang kurang gara-gara sedekah. Maaf ya, kalau tetanggaku itu kebiasaan bawa kue. Jadi kue itu sesuai dari masyarakat. Tapi saya pesan, tolong yang ikhlas. Ada biasa itu orang Pak bawa kue lapis sama dadar, tapi setelah pulang bawa pulangnya jalan kotek sama lumpia.
Jadi kue 5.004 na bawa, kue 4.001 na bawa pulang. Itu namanya bisnis yang menguntungkan tapi menyesatkan. Jadi alias Columbus, kelompok bungkus-bungkus. Ku sampaikan ki baik-baik, halal itu ambil kue di masjid halal asal prosesnya begini. Kalau seandainya nanti pengurus masjid nak kasih keluar dulu, jangan mikir ganggu panitia, biarkan yang dulu nak kasih keluar, biarkan dulu. Nah nanti kalau qomat maghrib kan dikumpul, ada lebihnya. Setelah ada lebihnya dibawa di gudang, boleh ki masuk di gudang, minta sama pengurus, tabe bisa ki kasih kak kue tak 7 biji, halal. Ini namanya penyelamatan, daripada basi lebih baik dibawa pulang. Tapi kalau bungkus sebelum berbuka, ngebungkus memang mie, itu namanya penyelundupan, ya, alias al-palukau wal pangau. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Bahaya itu. Urusan 10 cm gitu. 10 cm itu. Ini mulut ini. Ini mulut ke tenggorokan. Berapa senti ini? Kurang lebih 10 cm. Ini je nafsu ini, nafsu ini. Ini mulut ke tenggorokan ini. Mau kue mahal, kue murah, mau tempe, mau ayam, mau daging, kalau masuk di sini sama mi. Tidak ada pak orang makan ayam harum baunya, buang kotoran nah, tidak ada. Daging ayam, tempe mahal, murah sama. Ini je nafsu ini. Prinsip Islam bukan jenis makanan tapi status makanan. Status makanan. Perhatikan ki, status makanan halal berkah jauh lebih bermanfaat. Anak pondok itu kasihan, minta maaf kalau pondoknya paksa, mungkin enak makanannya. Saya dulu pondok 3 ji makananku, tempe tahu telur. Ini hari tempe Bali, besok tahu Bali, besok telur Bali, besok tempe kecap, besoknya tahu kecap, besoknya telur kecap, besoknya tempe tidak Bali tidak kecap, besoknya tahu tidak Bali tidak kecap. Itu kita ulang-ulang. Jadi keluar itu ada mirip tempe, ada mirip telur. Mukanya artinya makanannya sederhana ji. Makanannya minum pak, sumur bor. Minumnya anak pondok dulu pak, dicabut di tembok, ada tatus itu dicabut, minum iki. Tidak ada istilah masak-masak air, tapi cerdas semua. Kenapa? Halal. Percuma itu 4 sehat 5 sempurna, makanan sehat anak cerdas. Teori biar makanan sehat dikasihkan susu mahal 400.000 satu kaleng, tapi kalau uang haram anjarinya yang goreng anak tak ndak bisa. Suruh mi hafal Quran, tak boleh tak kita hafal ki, ndak bisa. Ini kalau mau menghafal Quran ini harus makanan-makanan halal semua. Betul ya? Mudah-mudahan Allah jaga kita, amin. Yang terakhir yaitu golongan yang dirindukan surga, was-shaimina fi syahr Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dijaga baik-baik puasa tak. Ada biasa WhatsApp tukang bangunan, Habib saya kerja bangunan kodon tidak kuat ke puasa. Apa jawabanku? Tahan ki Habib, tidak kuat kak, kuat ki. Kenapa? Pesantrenku sekarang dikerja, tukangku puasa semua, mandorku puasa, tukangku puasa. Tadi ada tukangku pak buruh, umurnya 18 tahun, kupanggil ki, sini ki. Ya kenapa Bib? Mau katanya ki, berapa mi kalata? Ndak ada Bib. Kau tahu ndak? Pahalamu lebih besar dari saya. Pahalanya tukang bangunan berpuasa jauh lebih besar pahalanya daripada ustadz yang berpuasa. Loh kenapa bisa? Karena Nabi pernah jelaskan dalam hadis, al ajru bi qadri ta'ab, pahala itu tergantung capeknya seseorang. Makin capek seseorang ibadah, makin besar pahalanya. Saya mau tanya, mana lebih capek, ustadz atau tukang bangunan? Ada. Tukang bangunan masih kopang, panas-panas, manjak kiri kanan, angkat kiri kanan, tapi tetap puasa. Wallahi ndak tahu bagaimana besarnya pahalanya.
Sebagai penutup saya sampaikan satu-satunya amal yang tidak ditahu pahalanya sama sekali, jangankan ustaz, jangankan kiai, jangankan habib, wallahi Nabi Muhammad saja tidak tahu pahalanya. Apa itu? Puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, karena kalau firman Allah dalam Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6667 ayat kalau bareng bismillah. Kalau tanpa bismillah 6666 ayat. Perhatikan, Allah berfirman dalam hadis kursi, kullu amali ibnu Adam lahu. Semua amalan anak cucu Adam sudah diketahui pahalanya, sudah ditahu pahalanya. Illa som, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu puasa khusus untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, saya sendiri yang akan balas pahalanya. Terlalu besar pahalanya itu puasa, terlalu besar. Karena banyak orang salah paham, Pak. Apa Nabi bilang? Yang penting sambayang, biar tidak puasa tidak apa-apa ji. Baji-baji kisah malu. Dengar gini, mantaraka ahadam min arkanil Islam la yara raihatal jannah. Siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam, salah satu rukun Islam, tidak akan mencium baunya surga. Dan ingat, puasa merupakan salah satu rukun Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Namun sebagai kesimpulan, 4 golongan yang dirindukan surga: yang istiqomah membaca Al-Quran, kedua menjaga lisan, ketiga memberi makan buka puasa, keempat mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebelum saya tutup, Habib minta izin ke Pak Ketua, nanti ini ada pamflet saya merencana pasang dekat-dekat pintu masuk. Ini pamflet bukan iklan bisnis, tapi iklan dakwah bagi bapak ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang mau mendengarkan penceramah. Ada 40 penceramah di dalamnya. Ini media dakwah dalam sosial media, ada di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, ada semua di sini. Dan ada nomor HP-nya Habib pribadi. Semua pertanyaan di sosial media akan kami tampung untuk dibahas ketika interaktif, ya, interaktif. Jadi beginilah kami berdakwah. Karena ini ceramah Pak, paling lama setengah jam, tapi orang pegang HP 24 jam. Disitulah ulama memakai strategi menyerang waktunya umat untuk mendapatkan tambahan ilmu daripada harus melihat maksiat. Izin Anda bisa nanti dipasang sama panitia setiap pintu masuk, ya, setiap pintu masuk sekiranya bisa melihat. Ini gampang, ini double tip. Jadi kapan-kapan mau dicabut tidak merusak tembok karena bukan stiker. Saya tutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya pamit Pak Ketua, ada acara lagi lanjut, merupakan acara lanjutan. Insyaallah Habib salat tarawih sama keluarga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.